Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman Tuhan. Ajar kami Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Markus 10 ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Puji Tuhan. Saudaraku, manusia tidak pernah lepas dari persoalan atau masalah. Setiap hari, kita harus diperhadapkan dan bergumul dengan masalah, di mana besar kecilnya masalah sangat tergantung dari cara pandang kita terhadap masalah itu sendiri. Seringkali kita menganggap bahwa masalah yang kita hadapi lebih besar daripada yang dihadapi orang lain. Padahal hal itu belum tentu benar, saudara. Ada orang lain yang masalahnya jauh lebih besar dari yang kita hadapi, tetapi ia masih bisa bersikap tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, karena ia pintar menyembunyikan masalahnya. Sementara sering kita sendiri panik, stres, dan khawatir. Jadi hal ini menegaskan bahwa yang penting di sini bukanlah besar kecilnya masalah, namun bagaimana respon atau sikap hati kita saat menghadapi setiap masalah. Saudaraku, ada seorang bernama Bartimeus. Bartimeus adalah contoh orang yang menghadapi masalah sangat berat di dalam hidupnya, karena ia buta sejak lahir. Tetapi Bartimeus menghadapi masalah itu dengan tenang, karena ia membawa permasalahannya kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, sumber segala pertolongan. Bartimeus berasal dari kata Bar dan Timeus, yang berarti anak Timeus. Keberadaan Bartimeus di tengah lingkungan sangat tidak diperhitungkan. Ia disepelekan dan diremehkan oleh karena kebutaannya dan pekerjaannya yang hanya pengemis. Tetapi Tuhan Yesus berkenan atasnya sehingga mujizat dinyatakan di dalam hidupnya. Mengapa Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan Bartimeus? Yang pertama adalah memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat, berserulah ia, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus menyebut Yesus dengan gelar mesianik, yaitu anak Daud. Seruannya sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas kemesiasan Yesus. Yesus sendiri berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Hal ini sebagai penegasan bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri, bukan sebagai orang yang ditunjuk menjadi Mesias. Meskipun Bartimeus buta secara lahiriah, tetapi ia tidak buta rohani. Saudara, Bartimeus tidak hanya menyebut Yesus sebagai anak Daud. Beberapa sebutan juga dipakai olehnya untuk Tuhan Yesus, yaitu orang Nazaret dan juga Rabuni. Hal itu semakin mempertegas bahwa Bartimeus memiliki pengenalan yang benar terhadap pribadi Tuhan Yesus, yang adalah Mesias yang kedatangannya untuk menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan,
dan telinga orang tuli akan dibuka. Banyak orang mengenal tentang Tuhan Yesus sebatas pengetahuan atau mendengar dari kata orang saja, saudara. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mengenal Dia secara pribadi, melalui pengalaman hidup, berjalan bersamanya. Tertulis, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dan yang kedua adalah Bartimeus tidak mudah menyerah. Saat itu banyak orang berbondong-bondong ingin mendekati Tuhan Yesus. Tentunya ini menjadi hambatan yang besar bagi Bartimeus yang buta, saudara. Apalagi orang-orang yang juga berusaha menghalangi dan menegurnya supaya diam. Namun Bartimeus tidak menyerah begitu saja. Semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Karena ia tahu secara pasti bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Karena itu ia memohon belas kasihannya. Ada beberapa elemen doa yang terkandung dalam permohonan Bartimeus, saudara, sehingga Tuhan Yesus bersedia menanggapinya. Yaitu yang pertama adalah seruan yang terus-menerus sampai mendapatkan jawaban. Tertulis, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Yang kedua adalah permohonannya sesuai dengan kebutuhan. Tuhan senantiasa bersedia menanggapi seruan orang yang didasari oleh kebutuhan. Tetapi bila seruan atau doa tersebut dilandasi oleh keinginan dan hawa nafsu pribadi, tentu Tuhan tidak akan menjawabnya. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, Bartimeus pun memberikan respon yang benar untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Tanpa menunda-nunda waktu, ia membuat keputusan untuk mengikut Tuhan. Saudara, di setiap kondisi kehidupan kita, mungkin kita mengalami permasalahan yang berat, sepertinya tidak sanggup kita mengatasinya. Mari kita belajar dari Bartimeus yang selalu berusaha mengenal pribadi Tuhan, mengalami hidup bersama dengan Tuhan, memiliki sikap yang tidak mudah menyerah, dan memiliki ketekunan di dalam doa dan permohonan. Sehingga, seperti Bartimeus, kita juga akan melihat dan merasakan kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengenal Tuhan lebih lagi. Bahwa kami untuk senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Ajar kami untuk tidak mudah menyerah atas masalah seberat apapun di dalam hidup kami. Dan ajar kami memiliki ketekunan untuk mencari Tuhan lewat doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Sampai kami melihat kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini Tuhan berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan hari ini, dan jauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, mara bahaya, dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.